Perkenalkan, nama saya Osi Surya. Saya dosen program studi Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi Universitas Mercu Buana, Yogyakarta. Saya mengampu mata kuliah komputer dan masyarakat. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah semester 6 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah komputer dan masyarakat membahas dua topik utama. Yang pertama adalah perkembangan komputer dan penerapannya di masyarakat, dan yang kedua adalah interaksi manusia dan komputer. Mata kuliah komputer dan masyarakat dilaksanakan selama 14 kali pertemuan. 7 pertemuan pertama membahas subtopik dari perkembangan komputer dan penerapannya di masyarakat, yaitu dunia teknologi dan perkembangannya, isu privasi dan censorship dalam jaringan dan internet, keamanan dan privasi dalam jaringan dan internet, hak kekayaan intelektual dan etika, dan yang terakhir adalah isu kesehatan, akses teknologi, dan lingkungan. Kemudian, 7 pertemuan selanjutnya membahas subtopik dari interaksi manusia dan komputer, yaitu pengantar interaksi manusia dan komputer, lalu faktor manusia dalam interaksi manusia dan komputer, atau IMK, faktor komputer dalam IMK, faktor ekonomi dalam IMK, ergonomi antarmuka, dan yang terakhir adalah prinsip dan paradigma usability. Pada mata kuliah komputer dan masyarakat, ada dua capaian pembelajaran lulusan. Yang pertama adalah mampu menunjukkan kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan dengan semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. Yang kedua adalah mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, dengan menerapkan nilai humaniora sesuai bidang keahliannya secara mandiri, bermutu, dan terukur dalam bentuk deskripsi saintifik seperti skripsi atau laporan tugas akhir dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. Kemudian ada 3 capaian pembelajaran mata kuliah untuk kedua CPL tersebut. Yang pertama adalah mendeskripsikan sejarah perkembangan teknologi komputer dan menjelaskan penggunaan komputer pada masyarakat. Yang kedua adalah meningkatkan produktivitas kerjanya dengan memanfaatkan teknologi komputer yang semakin user-friendly dan easy of use. Yang ketiga adalah mampu menyesuaikan pemanfaatan komputer di berbagai bidang kehidupan masyarakat dan memahami dampak yang ditimbulkan dari penerapan teknologi informasi pada masyarakat luas. Selanjutnya, referensi-referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah komputer dan masyarakat ini adalah buku Understanding Computers Today and Tomorrow, 16th edition, karya Deborah Morley dan Charles Parker tahun 2017. Lalu yang kedua adalah buku Human-Computer Interaction, 3rd edition, karya Alan Dix dan kawan-kawan tahun 2004. Dan yang terakhir adalah buku Interaksi Manusia dan Komputer, karya Insap Santoso tahun 2010. Ketiga buku ini merupakan referensi utama yang saya gunakan dalam menyusun materi mata kuliah komputer dan masyarakat. Saya juga masih mencari dari referensi-referensi lain untuk saya masukkan sebagai referensi tambahan pada mata kuliah ini. Kemudian, mengenai penilaian, ada 6 asesmen yang akan dilakukan selama proses perkuliahan berlangsung, yaitu 2 asesmen sebelum UTS, lalu UTS, kemudian 2 asesmen sesudah UTS, dan yang terakhir adalah UAS. Berikut adalah proses pembelajaran mata kuliah komputer dan masyarakat di pertemuan ke-9 melalui video conference Zoom. Baik, saya mulai ya. Selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih sudah hadir dalam perkuliahan ini ya. Baik, kita masuk ke pertemuan 9, jadi sesudah UTS ya di minggu lalu. Kalau kita lihat di pertemuan 9 ini kita akan mulai masuk pada pengantar interaksi manusia dan komputer. Baik, objektif pertemuan kita hari ini
Itu adalah untuk mengetahui perkembangan antarmuka, ya. Dan contoh antarmuka yang saat ini digunakan untuk berinteraksi dengan komputer. Lalu yang kedua adalah memahami definisi interaksi manusia dan komputer. Kita lihat maksudnya itu apa, serta aspek yang akan dipelajari di dalamnya, komponen dan faktor. Kemudian mengetahui komponen dan faktor yang perlu diperhatikan dalam IMK, dan yang terakhir adalah memahami penekanan IMK di berbagai bidang disiplin ilmu. Nah, nanti kita akan melihat untuk penekanan IMK di berbagai bidang disiplin ilmu, nanti akan kita lihat secara singkat saja kalau di bidang ilmu yang lain itu diterapkannya seperti apa, itu ya kira-kira. Nah, untuk outline pembahasan kita hari ini adalah yang pertama kita akan melihat dulu overview, jadi perkembangan komputer dan UI. UI ini adalah user interface ya atau antarmuka. Kemudian yang kedua kita masuk ke materi IMK. Nanti akan kita lihat berbagai contoh antarmuka. Lalu kita lihat definisi IMK itu apa, tujuan, spek, komponen dan faktor, serta penerapan IMK di bidang ilmu yang lain. Oke, perkembangan komputer dan UI. Kalau kita lihat secara singkat ya dari gambar yang ada di slide ini adalah gambar yang merepresentasikan perkembangan teknologi komputer dari zaman dulu hingga saat ini yang kita bisa lihat dan bisa kita gunakan. Kalau kita lihat di gambar pertama ini, kita bisa melihat ya, zaman dulu komputer itu ukurannya sangat besar, kemudian tempat untuk menggunakannya juga membutuhkan tempat yang cukup besar, kemudian untuk mengoperasikan bisa membutuhkan lebih dari satu orang ya, supaya apa perangkat ini bisa berjalan sebagaimana mestinya gitu ya. Jadi kalau kita lihat secara langsung di gambar ini, interaksi antara manusia dan komputer itu masih wujudnya dalam bentuk fisik ya. Jadi kita masih masih memegang bendanya, ada benda yang harus dipegang atau digunakan untuk bisa dioperasikan komputernya. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu dengan adanya perkembangan teknologi prosesor dan lain-lain, ya layar dan sebagainya, sekarang kita masuk di era ini di mana komputer itu ukurannya kecil, bisa kita letakkan di meja kita, kemudian interaksinya juga lebih mudah, jadi tidak seperti di gambar pertama ya, kita bisa mengoperasikan komputer menggunakan keyboard, menggunakan mouse, dan interaksi tampilan di layarnya juga lebih modern. Gitu ya. Jadi ada berbagai macam menu, icon, dan lain-lain yang bisa kita lihat, bisa kita pahami maksud dan tujuan fitur yang ada di dalam komputer tersebut itu seperti apa. Baik, setelah kita bisa menggunakan komputer yang ukurannya kecil dan bisa kita letakkan di desktop atau meja kita, perkembangan interaksi selanjutnya yang lebih baik, yang semakin mengakomodir kebutuhan kita, itu adalah perkembangan layar sentuh seperti yang ada di gambar 3 ini, gitu ya. Di rata-rata kalau kita lihat sekarang, hampir semua perangkat mobile, kemudian eh, bahkan juga komputer itu juga semuanya menggunakan layar sentuh dan otomatis ketika ada perbedaan interaksi seperti layar sentuh ini, tentunya akan menciptakan gaya interaksi yang berbeda kalau dibandingkan kita menggunakan keyboard atau mouse, gitu ya. Kalau kita menggunakan keyboard atau mouse, itu kita harus menggerakkan benda tersebut supaya kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan dari layar. Sementara kalau kita menggunakan perangkat dengan layar sentuh, itu kita hanya tinggal menyentuh dengan menggunakan jari kita. Nah, di sini terlihat ada perbedaan interaksi yang lebih yang cukup signifikan ya. Dari sisi waktu, kalau kita menggunakan layar sentuh, otomatis akan jauh lebih cepat ya, ketimbang kita menggunakan perangkat seperti mouse itu tadi ya. Kalau kita mau mencari sesuatu harus menggerakkan mouse, klik, dan seterusnya. Oke, kemudian perkembangan yang kita juga sedang kita rasakan saat ini adalah perkembangan perangkat yang bisa kita gunakan sehari-hari atau wearable gadget.
seperti smartwatch yang ada di sebelah kiri ini ya. Jadi ukurannya semakin kecil, namun dari segi performance, kemampuan, dari segi fitur dan lain-lain tidak kalah jauh dengan eh, apa namanya dengan perangkat mobile yang pada umumnya ya. Bahkan kita bisa menggunakan smartwatch ini untuk menelpon ya. Jadi hampir ada dari sisi fitur ada kemiripannya, ada fitur yang sama, tetapi dari segi ukuran dan dari segi kemudahan juga eh, lebih kecil dan lebih ringkas. Topik selanjutnya yaitu ada interaksi manusia dan komputer. Nah, kita lihat cara singkat dulu ya beberapa contoh antarmuka. Nah, ini contoh input-output yang paling sederhana. Jadi kalau Anda menjalankan program tadi, misalkan, kalau Anda memberikan input kepada program tersebut, komputer akan menampilkan hasil inputan yang telah diproses. Ini adalah salah satu contohnya. Kalau misalkan tadi program dijalankan, Anda memasukkan data ya yang diminta, kemudian komputer akan menampilkan data tersebut. Ya. Oke. Program tersebut merupakan salah satu contoh antarmuka yang menyediakan media untuk interaksi. Nah, interaksi yang tercipta di sini adalah interaksi ini tadi ya, input-output. Ketika kita menjalankan program, ada input yang diminta oleh komputer, kita sebagai pengguna memasukkan input, kemudian komputer akan menampilkan outputnya. Nah, berbagai contoh antarmuka untuk interaksi yang lain, misalkan ada yang berbasis window, ada yang berbasis icon, menu, dan lain-lain. Nah, ini contohnya ya. Kalau kita lihat di layar desktop, itu kita bisa melihat contohnya seperti ini. Ada icon, kemudian ada semacam kotak atau window di sini ya, yang bisa kita lihat. Ya, ini kan salah satu contoh layout icon ya. Jadi ada window yang bisa kita lihat, kemudian ada icon-icon setiap aplikasi yang bisa kita klik. Di sini adalah salah satu contoh interaksi yang lain ya. Selain tadi ya yang kalau yang sederhana tadi kan lewat command prompt, ini lewat antar muka. Komputer dan perangkat komputer dan perangkat terkait harus dirancang dengan pemahaman bahwa orang-orang ingin menggunakannya dengan cara yang mulus sehubungan dengan pekerjaan sehari-hari. Jadi pada prinsipnya tadi ya kemudahan. Kita ingin bisa menggunakan komputer itu dengan mudah. Mereka yang mendesain sistem perlu mengetahui cara berpikir pengguna dalam mengerjakan tugas dan bagaimana menerjemahkan pengetahuan itu ke dalam sistem yang dapat dijalankan. Salah satu hal yang perlu digarisbawahi adalah kalau kita mau apa namanya orang itu bisa dengan mudah menggunakan aplikasi yang kita desain, misalkan itu kita harus memahami bagaimana pengguna itu berpikir atau bagaimana step yang biasanya dilalui oleh pengguna supaya pengguna itu bisa menggunakan atau merasa uh, dalam menggunakan aplikasi itu dia merasa mudah seperti itu. Nah, ini adalah poin-poin penting yang perlu diperhatikan ketika kita akan mendesain antarmuka ya. Di antarmuka bukanlah sesuatu yang dapat dipasang di saat-saat terakhir. Desain antarmuka harus dikembangkan secara integral dengan sistem lainnya. Ya, kalau misalkan Anda mengerjakan tugas atau proyek kuliah, biasanya kan kita fokusnya lebih kepada fungsi ya atau fitur ya, karena mungkin yang dinilai utama oleh dosennya adalah itu. Yang penting jalan dulu gitu ya. Nah, tapi pada prinsipnya, kalau kalau nanti Anda mengembangkan proyek atau aplikasi yang ceritanya nanti akan digunakan oleh umum atau mungkin oleh internal organisasi dan lain-lain, itu Anda tidak bisa memfokuskan antar muka di akhir gitu ya. Jadi semuanya itu harus berjalan bersamaan. Baik antar muka, baik fungsi, kita harus bisa berjalan bersama. Eh,
Mungkin fungsi yang Anda buat berjalan, tetapi antarmukanya tidak bagus, user pasti akan komplain. Pengguna pasti akan merasa, ini kok sulit ya menggunakannya, seperti itu. Nah, ini yang harus kita perhatikan ketika kita merancang eh, sebuah aplikasi. Gitu ya. Ini yang poin kedua ini juga poin penting. Antarmuka tidak hanya menampilkan tampilan yang menarik, rapi, bagus, sesuai dengan keinginan user, tetapi harus mendukung tugas yang sebenarnya ingin dilakukan oleh user. Nah, ini yang kalau menurut saya cukup sulit, ya. Terkadang kita menyediakan fitur menurut kita itu sudah berjalan sebagaimana mestinya, tapi oleh user dirasa masih kurang cukup, gitu ya. Contoh yang paling sebenarnya paling sederhana adalah misalkan Anda membuat fitur download, gitu ya. Bagi kita, kalau kita klik download, itu misalkan ya Anda membuat sebuah aplikasi, Anda menyediakan file yang untuk di-download supaya kalau pengguna klik link atau icon tersebut dia bisa download, gitu ya. Bagi kita tinggal menyediakan icon, kemudian kalau diklik fitur downloadnya jalan. Nah, tetapi beberapa user menginginkan tidak hanya dia tidak mau download filenya itu, tapi dia hanya mau preview. Nah, ini adalah salah satu apa ya? Salah satu hal yang sebenarnya mungkin tidak kita pikirkan ya. Kalau kalau kita mikirnya kan kalau di-download kan bisa di-preview di tempat lain. Nah, tapi ternyata kalau kalau menurut user kalau dia download itu harus cari filenya lagi, harus buka filenya lagi seperti itu. Jadi maunya user hanya mempreview saja. Nah, ini ya salah satu hal yang perlu diperhatikan juga. Jadi tidak hanya tapi bagus sesuai dengan keinginan user, tapi juga harus mendukung tugas yang sebenarnya. Kalau memang keperluan usernya itu adalah hanya untuk preview, ya berarti kita harus bisa menyesuaikan supaya filenya itu bisa di preview. Bisa juga kita sediakan solusi dengan dua cara. Jadi user bisa download, user bisa preview. Jadi dia tinggal memilih. Kira-kira seperti itu. Jadi kita perlu, ini ya yang perlu kita perhatikan, kita perlu mempertimbangkan peran IMK atau interaksi manusia dan komputer dalam proses desain. Oke, nah kita lihat definisi IMK. Interaksi manusia dan komputer adalah sebuah disiplin ilmu yang mempelajari perancangan, implementasi, dan evaluasi sistem komputer interaktif dari berbagai aspek terkait. Ini ya, perancangan, implementasi, dan evaluasi. Ya, ada tiga hal ya kalau kita lihat di situ. Cakupan topik IMK itu adalah faktor manusia, faktor teknologi, ergonomi, dan yang terakhir adalah interaction design atau desain interaksi. Nah, materi-materi sub topik yang ada di situ itu akan kita pelajari nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya, gitu ya. Kita akan lihat satu persatu dari sisi manusia itu nanti kita akan coba melihat bagaimana apa cara kerja pikiran kita atau otak kita ketika kita melihat sesuatu. Jadi dari segi itu, kemudian faktor teknologi kita akan lihat piranti input output yang mendukung. Kemudian sisi ergonomi. Ergonomi ini adalah uh, sudut pandang kenyamanan ya. Jadi bagaimana kita bisa menciptakan lingkungan kerja yang nyaman ketika kita menggunakan komputer. Dan yang terakhir adalah desain interaksi, bagaimana kita bisa menciptakan interaksi yang baik. Ya, kalau kita mendesain sistem, apa saja hal yang perlu kita perhatikan, ya. Patokan yang bisa kita gunakan supaya kita bisa menciptakan interaksi yang baik ketika manusia menggunakan apa namanya aplikasi atau komputer tersebut. IMK mengacu pada banyak disiplin ilmu seperti yang akan kita lihat, tetapi ilmu komputer dan desain sistem merupakan hal yang menjadi perhatian utama. Kita fokusnya tetap di ini ya, komputer dan desain sistem. Untuk desain sistem,
IMK merupakan bagian penting dari proses desain karena melibatkan desain, implementasi, dan evaluasi sistem interaktif dalam konteks tugas dan pekerjaan pengguna. Ini mengulang kembali yang tadi saya sampaikan di slide sebelumnya ya. Jadi ada perancangan, implementasi, dan evaluasi. Goal-nya itu adalah ya untuk bisa memenuhi tugas dan pekerjaan penggunanya. Nah, tujuannya kenapa ada interaksi manusia dan komputer? Tujuannya di sini adalah untuk membangun atau memperbaiki safety, utility atau functionality, effectiveness, efisiensi, dan usability sistem yang berkaitan dengan komputer. Usability di sini adalah hal utama dalam IMK yang berkaitan dengan membuat sistem mudah untuk dipelajari dan digunakan. Ini yang utama ya, usability. Kemudian berbagai macam aspek usability yang nanti akan kita lihat lebih lanjut. Ini ya, ada learnability, ya jadi kemudahan untuk mempelajari. Throughput, ini adalah kemudahan untuk menggunakan. Kemudian flexibility ya, uh, fleksibilitas ketika nanti menggunakan atau mempelajari. Dan yang terakhir adalah attitude dari usernya atau dari penggunanya. Attitude pengguna ini juga mempengaruhi ya teman-teman. Jadi kalau uh, kita mendesain sebuah aplikasi, mau kita buat sebagus apapun, kalau misalkan penggunanya tidak mau mempelajari, tidak mau berusaha, jadi ada penolakan, itu tetap tidak akan bisa memberikan kemudahan untuk si pengguna tersebut, gitu ya. Jadi attitude dari pengguna ini juga mempengaruhi uh, kemudahan tadi ya, usability dalam IMK tadi. Gitu. Oke, nah kita akan lihat dari sisi aspek IMK dari sisi mesin. Nah, di mesinnya ini ada berbagai macam jenis komputer yang bisa kita lihat, misalkan ada mainframe, workstation, atau personal computer. Kemudian ada komputer terpadu atau embedded computer, contohnya adalah microwave, mesin cuci, kokpit pesawat, dan lain-lain. Nah, kalau kita bandingkan, dua jenis komputer ini merupakan dua komputer yang berbeda ya. Kalau komputer terpadu itu biasanya dia sudah tertanam dalam sebuah perangkat, dan biasanya hanya untuk kebutuhan perangkat tersebut. Sedangkan untuk jenis komputer seperti mainframe, workstation, dan PC ini bisa kita gunakan untuk mendukung produktivitas kita sehari-hari. Teknik perancangan antarmuka pada komputer juga digunakan untuk merancang antarmuka pada komputer terpadu. Jadi, teknik perancangannya sama. Hal yang dipelajari ketika perancangan ini dilakukan adalah sisi mekanismenya, di bagaimana uh, cara komputer itu bekerja, dan dari segi manusia yang nanti akan menggunakannya. Nah, aspek IMK yang kedua adalah manusia. Manusia ini bisa diwakili oleh sekelompok orang atau organisasi. Dalam aktivitasnya sehari-hari, manusia ini memerlukan sistem komputer yang terdistribusi. Terdistribusi dalam hal ini bisa digunakan secara ini ya, menyeluruh. Kemudian komputer digunakan untuk berkomunikasi, lalu untuk membantu menyelesaikan pekerjaan yang harus dikerjakan secara kooperatif. Perancangan mengikuti perubahan atau perkembangan teknologi. Inilah kenapa kalau misalkan kita punya aplikasi di HP kita, itu selalu ada update terus-menerus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang ada. Tampilan juga ikut berubah menyesuaikan dengan tren yang ada saat ini. Perancangan dilakukan untuk menghasilkan IMK yang baik dengan menggunakan fungsi potensial teknologi yang baru. Ya, jadi kalau kita mau pengguna tetap menggunakan aplikasi kita, tetap merasakan kemudahan, tentu ada proses update yang dilakukan ya, misalkan dengan menggunakan teknologi baru untuk mengupdate perancangan untuk kita gunakan dalam teknik perancangan kita, misalkan seperti itu. Oke, nah kita akan lihat
IMK di bidang ilmu yang lain. IMK merupakan bidang antar disiplin ilmu dan setiap disiplin ilmu memberi penekanan aspek yang berbeda. Idealnya perancang sistem interaktif memiliki keahlian dalam berbagai topik. Nah, ini ya yang biasanya cukup sulit adalah kalau kita mau merancang sistem yang interaktif bisa digunakan oleh banyak orang, itu kita tidak hanya punya satu keahlian coding ya, tapi juga kita bisa melihat atau kita kita perlu mengetahui atau mempelajari hal-hal lain yang berkaitan dengan perancangan tadi ya. Misalkan dari psikologi dan ilmu kognitif, kita bisa mempelajari terkait dengan ini, keterampilan perseptual, kognitif, dan pemecahan masalah oleh pengguna, kemudian teori proses kognitif dan analisis empiris tentang perilaku pengguna, ya, dan lain-lain. Gitu ya. Ada banyak hal yang bisa kita lihat, yang bisa kita jadikan sebagai pertimbangan dari bidang ilmu psikologi dan ilmu kognitif ini ya, kalau misalkan kita merancang sebuah sistem. Lalu untuk ergonomi, ini ya kalau dari segi ergonomi, ini kaitannya dengan kenyamanan ya. Kita bisa melihat atau mempelajari kemampuan fisik pengguna, kemudian kenyamanan lingkungan kerja ya saat bekerja dengan menggunakan komputer. Faktor yang mendukung kenyamanan ini bisa ada banyak, misalkan bentuk meja, kursi, layar, keyboard, posisi duduk, pencahayaan ruangan, kemudian kebersihan, dan lain-lain. Oke, kemudian terkait dengan ilmu komputer dan teknik, ini topik yang kita perlu ketahui adalah teknologi ya. Jadi teknologi yang diperlukan seperti apa, supaya kita bisa membangun atau membuat aplikasi yang tepat guna, seperti itu. Kemudian hal-hal teknis lain yang berkaitan, misalkan seperti perangkat keras yang digunakan, kemudian program yang mendukung, bahasa pemrograman yang digunakan apa, teknik pemrogramannya seperti apa, ini juga hal yang penting ketika kita akan merancang sebuah aplikasi ya. Kemudian dari segi desain grafis, itu kita bisa mencoba melihat cara untuk menghasilkan presentasi antar muka yang efektif, gitu ya. Selain efektif juga mungkin perlu diperhatikan dari segi estetikanya. Jadi selain apa ya antar muka ini bisa digunakan secara efektif, bagaimana user itu atau pengguna itu melihat dan merasakan bahwa antar muka yang digunakan ini juga rapi atau estetis, sehingga merasa oh ya ini tampilannya menarik, saya merasa nyaman, saya merasa senang menggunakan aplikasi ini. Jadi kira-kira seperti itu. Fokus yang akan dipelajari MK di sini akan berkonsentrasi pada ilmu komputer, psikologi, dan ilmu kognitif, dan penerapannya pada desain. Nah, fokus IMK yang saya masukkan di sini, ini yang akan kita lihat nanti selama apa pertemuan-pertemuan ke depan. Jadi, goalnya kita nanti akan fokus pada ini ya, ilmu komputer, psikologi, dan ilmu kognitif, dan implementasinya nanti pada desain. Oke, demikian materi yang bisa saya sampaikan terkait dengan pengantar interaksi manusia dan komputer. Itu saja dari saya. Terima kasih atas partisipasi Anda selama perkuliahan ini berlangsung. Uh, saya akhiri dulu. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Selamat siang. Semoga Anda tetap sehat selalu. Terima kasih. Siap, Terima kasih, Pak. Pak. Siap, Pak. Wah. Terima kasih. Pak.